Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Paestuti dengan NIM STI 2023-03367. Saat ini saya sedang menempuh ujian akhir semester genap pada mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk ujian akhir semester kecerdasan buatan, di sini itu membuat sebuah model deep learning yang diimplementasikan pada studi kasus dunia nyata. Dan di sini ada 3 pilihan tema, dan saya memilih tema model AI menggunakan natural language processing dengan studi kasus comment detector. Jadi comment detector ini seperti mendeteksi komentar apakah itu baik atau enggak gitu. Apakah komentar itu toxic atau benign. Benign itu semacam tidak toxic gitu ya, lawan katanya dari toxic gitu. Nah, kenapa saya memilih studi kasus tersebut? Karena dalam era digital saat ini tuh banyak sekali komentar negatif dan pasif agresif itu sering muncul di berbagai platform online seperti media sosial kayak IG, terus TikTok, Facebook, terus forum atau kolom komentar. Dan komentar seperti ini juga tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi bisa memiliki dampak yang besar terhadap emosional bagi penerimanya. Nah, jadi karena itu saya memilih studi kasus comment detector pasif agresif menggunakan natural language processing atau NLP. Nah, studi kasus ini juga tidak hanya membantu dalam moderasi konten online, tapi juga membuka wawasan tentang bagaimana teknologi AI dapat memahami bahasa Indonesia secara kompleks, terutama komentar yang mengandung sindiran, sarkasme, atau merendahkan secara tidak langsung gitu. Nah, kita langsung saja ke penjelasannya. Untuk yang pertama itu ada import library. Nah, di sini bagian import library itu ini mengimpor semua library yang kita butuhkan gitu, seperti pandas, torch, sklearn, transformers. Dan ini tuh digunakan buat ngolah data machine learning. Ini juga digunakan buat memproses teks berbasis BERT. Nah, berbasis BERT ini. Jadi di sini tuh saya pakainya model BERT. Ada 2 model yang saya pakai, model BERT sama TF-IDF. Itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada load dataset. Nah, jadi load dataset ini itu tujuannya itu untuk memuat dataset yang sudah kita import ke programnya gitu, yang udah kita unduh. Nah, di sini saya unduh datasetnya itu dari Kaggle yang berjudul Comment Moderation Dataset. Tuh. Nah, nanti dimuat sama pada bagian ini. Nah, untuk selanjutnya itu ada ambil kolom penting dan rename. Nah, di sini itu pada datasetnya itu ada komen sama ada label. Labelnya itu berisi komentar apakah komentar itu toxic atau tidak toxic gitu, atau benign. Jadi nanti itu terisi kalau misal toxic itu true, dan kalau benign itu false gitu. Nah, terus untuk selanjutnya itu ada split data. Nah, jadi split data ini tujuannya untuk membagi datasetnya. Di sini itu datasetnya dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada data train atau training ya, atau pelatihan, dan yang kedua ini ada
validasi atau testing ya, atau testing data gitu. Nah, terus untuk selanjutnya yang kelima itu ada TF-IDF dan Passive Aggressive Classifier. Ini tuh salah satu modelnya. Jadi saya itu pakai dua model. Yang pertama ini TF-IDF, Passive Aggressive Classifier. Nah, di sini TF-IDF-nya itu digunakan untuk mengubah teks menjadi bentuk numerik ya, atau angka berdasarkan frekuensi katanya gitu, berdasarkan frekuensi kata. Dan untuk model Passive Aggressive Classifier-nya ini nanti dilatih menggunakan hasil dari TF-IDF-nya untuk membedakan antara komen toxic dan benign ya. Terus ketika seperti ini, dan untuk selanjutnya itu ada evaluasi model dari TF-IDF-nya. Nah, untuk evaluasinya dari mana? Evaluasinya itu dari sini, dari print yang sini sampai sini itu. Evaluasi ini digunakan untuk menampilkan hasil akurasi ya, dan laporan klasifikasi nih. Yang ini hasil akurasi dan laporan klasifikasi untuk model yang pertama, yang TF-IDF Passive Aggressive Classifier ini yang pertama. Nah, nanti jadi setelah kita jalankan, nanti akan muncul hasil akurasinya seperti ini. Untuk hasil akurasi yang model pertama TF-IDF ini hasilnya itu 0,93. Nah, untuk selanjutnya itu ada Bird Embedding dan Passive Aggressive Classifier. Ini tuh untuk model yang kedua. Untuk model yang kedua itu ada Bird Embedding. Nah, bagian ini kan menggunakan model Bird. Model Bird ini ditujukan untuk mendapat representasi kontekstual dari teks komentar gitu. Jadi dalam model Bird ini tuh kayak lebih memahami makna kata berdasarkan konteks gitu. Jadi lebih akurat untuk komentar pasif agresifnya gitu, atau sarkastik yang sulit dikenali oleh metode konvensional. Jadi kan banyak tuh kayak misal kadang tuh ada komentar sarkas yang terlihat positif namun sebenarnya maknanya itu negatif gitu. Jadi dengan metode atau model Bird ini bisa lebih mudah untuk mendeteksinya, untuk memahami makna dari komentarnya gitu. Terus ketika dijalankan, sebelum dijalankan ini ada evaluasi model Bird-nya dari sini, dari print sini sampai sini. Nah, ini tuh untuk menampilkan performa model kedua ya. Model kedua ini kan Bird ya, Bird dan Passive Aggressive Classifier. Ini untuk menampilkan hasil dari Bird-nya itu. Nah, jadi ketika dijalankan akan muncul seperti ini. Ini hasil dari model Bird-nya. Model Bird dan Passive Aggressive Classifier. Untuk akurasinya itu di 0,93 ya. Kurang lebih hampir sama seperti yang model TF-IDF tadi. Nah, karena kita kan udah buat program ya. Saya udah buat program dan saya tuh pengen tahu gitu programnya berhasil atau enggak gitu. Nah, jadi di sini saya tambahkan untuk uji coba prediksi komentar baru gitu. Nah, di sini saya tambahkan untuk uji cobanya biar saya tuh tahu gitu ketika saya memasukkan komentar, apakah program saya berhasil mendeteksi komentar itu toxic atau benign gitu.
Nah, ini tentunya untuk menguji ya. Tentunya itu untuk menguji programnya gitu, menguji komentar secara manual gitu. Dan di sini bisa untuk komentarnya itu bisa ditambahkan di sini. Ini tuh contohnya itu ada stop being so stupid gitu. Ini kan kayak berhenti menjadi bodoh gitu kan. Ini kan kayak kata-katanya mungkin mengingatkan ya. Cuma ini sebenarnya itu kata-katanya menyakitkan gitu, menyakitkan. Nah, kalau menyakitkan itu kan udah jelas toksik ya. Nah, setelah dijalankan, nah ini hasilnya toksik gitu. Seperti apa yang kita harapkan gitu, seperti apa yang kita pikirkan gitu kan. Nah, kita bahas dari sini. Di sini ada predict text ya. Untuk fungsi dari predict text-nya ini itu dapat menggunakan dua metode. Yang pertama itu metode TF-IDF. Terus yang kedua itu menggunakan metode ini, BERT. Menggunakan metode BERT. Jadi ketika kenapa saya menggunakan dua metode ini tuh agar penggunanya atau usernya itu bisa membandingkan keduanya secara langsung gitu. Jadi maka dari itu saya menggunakan dua metode tersebut gitu. Nah, setelah dijalankan ya, setelah kita masukkan komentarnya di sini akan muncul hasilnya. Hasilnya toxic atau benign. Nah, ini kita bisa di sini tuh kita bisa menambahkan komentar baru atau kita bisa juga mencoba komentar yang ada di dataset yang sudah kita masukkan gitu, yang sudah kita import. Kita bisa ambil dari dataset yang ada gitu untuk mencobanya. Seperti itu. Nah, ini untuk program yang sudah saya buat gitu. Untuk comment detector dengan NLP atau Natural Language Processing gitu. Dan salah satu kelebihan dari pendekatan ini itu kemampuannya dalam menangani komentar pasif agresif yang sering tersembunyi di balik di balik kalimat yang terlihat biasa aja gitu. Kadang kan ada kayak yang ternyata kayak kita ada komentar yang itu kelihatannya biasa aja, tapi sebenarnya maknanya itu nggak biasa aja. Bisa jadi maknanya itu menyenangkan atau bisa jadi maknanya ini menyakitkan buat penerimanya gitu. Jadi model ini tuh pendekatan ini tuh bisa menangani komentar-komentar yang seperti itu tadi. Itu. Dan tadi ya dari dua metode yang saya pakai, yang TF-IDF dan BERT ini ada keunggulannya masing-masing. Dari TF-IDF-nya nih. Nah, dari TF-IDF ini, model TF-IDF ini bisa memberikan hasil yang cepat gitu. Bisa memberikan hasil yang cepat dan efisien. Nah, sedangkan kalau model atau metode yang BERT ini itu lebih unggul dalam memahami konteks kalimat gitu, kalimat yang tersembunyi gitu misalnya kayak tadi gitu. Kalau yang BERT itu lebih bisa memahami gitu, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu saja untuk penjelasan program yang saya buat, dan hasilnya tuh seperti ini. Ini untuk hasil uji coba program yang sudah saya buat. Saya harap program saya untuk studi kasus yang
comment detektor ini bisa berkontribusi pada pengembangan sistem moderasi komentar yang lebih cerdas dan manusiawi. Gitu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.